Saudara-saudariku terkasih, pemberkatan batu pertama untuk satu bangunan merupakan acara penting yang sering disertai upacara adat yang resmi. Batu merupakan lambang sifat kokoh dan kuat sebuah bangunan. Batu menimbulkan pula kesan kesetiaan, kejujuran, dan rasa tanggung jawab kita dari seseorang. Kristus bersabda kepada para rasul yang ditunjuk sebagai kepala gerejanya, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku." Meletakkan batu pertama mengandung keyakinan bahwa manusia hanya bisa memulai sesuatu secara kecil dan sederhana, sedangkan dalam tangan Tuhan terletak segala kesempurnaan dan mahkota terindah dari sebuah bangunan. Pertolongan kita atas nama Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami, Bapa pengasih, Engkaulah asal segala kebaikan dan perkembangan. Dengan rendah hati kami mohon, pandanglah akan kami hamba-hambamu yang lemah ini, yang mulai melaksanakan karya pembangunan, dengan mohon berkat dan restu-Mu. Semoga dengan meletakkan batu pertama ini yang ditandai dengan berkat-Mu, Engkau memperkenankan kami memulai usaha pembangunan ini bagi keluhuran nama-Mu. Dan semoga dengan bimbingan kebijaksanaan kami sanggup menyelesaikannya dengan baik demi kesejahteraan kami. Dan lindungilah kami baik jasmani maupun rohani. Kami mohon semuanya ya Bapa, dengan pengetahuan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Para imam, Bapak Ibu umat sekalian, kini kita akan melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan biara Perserikatan Privat Kaum Beriman Kristiani Putri-Putri Yesus Kristus di Ledi, Paroki Santo Yosef, Bajawa. Peletakan batu pertama diberikan kesempatan kepada yang terhormat. Yang pertama, Romo Administrator Uskupan Agung Ende, Romo Yosef Daslan, Moangkabu PR. Yang kedua, pimpinan PPYK Indonesia, Suster Teresia Wijikartini PPYK. Yang ketiga,
Bapak Bupati Kabupaten Ngada, Bapak Paru Andreas. Yang keempat, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Ngada, Bapak Bernardinus Dei Ngebu.
Mari kita berdiri untuk mengakui iman dan kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Pencipta langit dan bumi, dan anak Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandalkan oleh Roh Kudus sebagai Tuhan Perawan Maria, yang menderita sengsara dan pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan oleh dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, yang bangkit dari orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan segera akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudara, Santo Yusuf telah dipilih oleh Allah menjadi Bapa pengasuh Yesus Kristus putranya, serta diangkat menjadi pelindung gereja. Maka marilah kita panjatkan doa kepada Bapa di surga. Bagi Gereja Kudus, ya Bapa, berkatilah dan lindungilah gereja dan para pemimpinnya, Sri Paus, para uskup, para imam dan diakon. Semoga berkat doa Santo Yusuf pelindung gereja, mereka semua setia dan tekun melaksanakan tugas pelayanan bagi seluruh umat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masa depan bangsa kami. Ya Bapa, berkatilah dan tuntunlah bangsa kami, agar semakin tekun mengusahakan kerukunan dan sikap saling menghormati satu sama lain dengan tulus dan ikhlas. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pembangunan biara PPYK di sini. Ya Bapa, berkatilah usaha pembangunan biara suster-suster PPYK di tempat ini. Semoga karya pembangunan yang kami awali dengan peletakan batu pertama hari ini boleh dilaksanakan dengan berhasil dan dapat diselesaikan pada saat yang Engkau tetapkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi karya misi suster-suster PPYK di Indonesia. Ya Bapa, dampingilah dan berkatilah usaha misi suster-suster PPYK di Indonesia, agar dapat menjadi sarana rahmat-Mu bagi setiap umat dan masyarakat yang kami layani. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kami, kaum beriman yang berada dalam sakratul maut. Ya Bapa, utuslah Bapak Yusuf mendampingi saudara-saudari kami yang berada dalam sakratul maut, agar mereka tetap setia kepada Kristus sampai akhir hidup mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di sekitar altar ini, ya Bapa, limpahkanlah berkat-Mu kepada kami yang hadir di sini, agar dapat bersatu hati mendukung karya misi suster-suster PPYK di tempat ini, agar semakin banyak umat kami yang diselamatkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa pada hari ini untuk Romo Administrator pada hari pesta pelindung, pesta namanya, dan juga bapak-bapak yang berpelindungkan Santo Yosef, dan juga 5 paroki di wilayah Keuskupan Agung Ende yang berpelindungkan Santo Yosef. Semoga bapak-bapak
Pak Romo Pater dan semua umat paroki yang berpelindungkan Santo Yosef boleh belajar dari kekayaan rohani Bapak Yosef. Santo Yosef, suami Maria. Allah Bapa Maha Pengasih, Santo Yusuf Kau pilih untuk menerima martabat luhur. Semoga berkat teladan ketulusannya, kami pun menerima anugerah ketulusan hati dalam menjalankan kehendak-Mu demi keselamatan dunia. Dengan pengentaran Kristus Tuhan kami. Berdoalah saudara-saudari semua persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, dengan tulus dan penuh kasih Santo Yusuf melayani putra tunggalmu yang lahir dari perawan Maria. Semoga dengan hati yang murni kami pun layak melayani altarmu. Terimalah persembahan umatmu dengan niat-niat dan permohonan kami yang hari ini mulai pembangunan biara PPYK di tempat ini, yang kami persatukan dengan kurban Kristus di altarmu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Tuhan bersamamu. Marilah mengadakan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, dan secara khusus kami meluhurkan dikau pada pesta Santo Yusuf ini, sebab dialah pria tulus yang engkau tugaskan mendampingi Santa Perawan Maria. Dia hamba setia dan bijaksana yang kau jadikan kepala keluarga kudus, supaya bertindak sebagai bapa dan pengasuh Putera Tunggalmu, Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, para malaikat memuji keagungan-Mu bersama segala kuasa surga. Maka kami pun persembah sujud, memuliakan Dikau bersama mereka dengan bernyanyi. Angkatlah nyanyian gembira, puji Tuhan di surga. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi menyembah, lantang bersautan, muliakan Tuhan di dalam surga. Hosana, Hosana, puji Tuhan diiringi musik merdu, berdendang membahana. Lantangkanlah pada pujian gembira bagi Tuhan, Maha Jaya, Hosana, puji Tuhan. Terberkatilah yang telah datang, yang datang atas nama Tuhan. Hosana, Hosana, puji Tuhan diiringi musik merdu, berdendang membahana. Lantangkanlah pada pujian gembira bagi Tuhan, Maha Jaya, Hosana, puji Tuhan. Surga bumi pun turut memuji-Mu, mengagungkan kebesaran-Mu. Hosana, Hosana, puji Tuhan diiringi musik merdu, berdendang membahana. Lantangkanlah pada pujian gembira
Adakan doa syukur agung kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang tumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa-Mu Tuhan kami wartakan hingga sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan administrator kami Romo Yusuf serta semua rohaniwan. Ingatlah ya Tuhan akan hamba-hamba-Mu, para suster perserikatan privat putri-putri Yesus Kristus yang memulai proses pembangunan peletakan biara pertama mereka di tempat ini. Bantulah mereka semua dengan rahmat dan kasih. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Teristimewa pendahulu suster-suster PPK, Suster Melani dan Suster Agustin. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu-lah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga,
kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudahlah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Mari kita saling membagi damai. Lihatlah anak domba Allah,
Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas datang kepada saya dan berusaha saja.
Kristus.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, dengan santapan suci pada altar ini, Engkau telah memuaskan keluargamu yang bersukacita pada Hari Raya Santo Yusuf. Berkatilah segenap usaha misi suster-suster, putri-putri Yesus Kristus di wilayah ini, dan semoga kabar sukacita menggema kemana saja mereka berlangkah. Kami mohon lindungilah kami selalu dan peliharalah rahmat-Mu di dalam hati kami, agar pantas menikmati perjamuan abadi di surga kelak. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Adalah karunia Allah semata. Hari ini kita semua duduk di sini. Adalah juga rahmat khusus dari Pater Aloysius Dini, OCD, mempersatukan kita semua di sini. Adalah rahmat dari keluarga besar OCD, membuat kita semua hadir di sini. Yang kami hormati Romo Administrator Keuskupan Agung Ende, Pater Komisaris OCD Indonesia dan para dewan yang hadir, suster pemimpin Perserikatan PPYK Indonesia dan para dewan serta para suster yang hadir, Bapak Bupati Ngada yang kami hormati, Bapak Desa dan para perangkat desa yang hadir dari Desa Pape, Bapak Pastor Proki Santo Yosef Bajawa, para DPP dan organisasi yang hadir OCDS, hadirin Bapak Ibu umat dan teristimewa Tuan Tanah yang telah mengikhlaskan tanah ini untuk dijadikan rumah biara PPYK. Puji Tuhan kita bisa hadir di sini untuk menyatakan pernyataan hati kita semua sebagai tanda syukur. Marilah kita dengar satu dua sapaan dan sambutan berikut. Sambutan dari Suster Pemimpin PPYK Indonesia kepada Suster Teresia PPYK, kami silakan. Kapan suster akan melaksanakannya? Demikian kata Romo Administrator kepada saya ketika pada tanggal 9 Februari yang lalu saya, Suster Santi, Suster Hendriksia, Suster Katrin, didampingi oleh Pater Remi, menghadap beliau dengan satu tujuan, memohon petunjuk beliau untuk rencana peletakan batu pertama di tanah kami ini. Ketika beliau bertanya kepada demikian dan saya menjawab, rencana tanggal 19 Maret, Romo. Semua yang hadir di situ terkejut, terutama ketiga saudari saya. Semua serentak memandang saya, namun saya hanya berpura-pura tidak melihatnya. Karena saya tahu bahwa apa yang saya katakan menjadi sesuatu yang sangat mengejutkan untuk beliau bertiga. Setelah Romo Administrator bersedia untuk mempersembahkan Ekaristi pada tanggal yang telah ditetapkan, kami berpamitan pulang. Esok harinya,
Ketika saya dan Suster Santi dalam perjalanan pulang ke Jogja, Suster Santi berkata kepada saya, "Suster, semalam saya tidak bisa tidur." Saya menjawab, "Tidak bisa tidur? Kenapa, Suster?" Suster Santi kemudian menjawab, "Tidak bisa tidur karena masih syok dengan keputusan Suster untuk pelaksanaan peletakan batu pertama tanggal 19 Maret besok. Ini keputusan yang sangat gila. Tanggal 19 Maret itu berarti tinggal 1 bulan lagi. Banyak yang harus kita pikirkan, banyak yang harus kita persiapkan. Kemarin kami terkejut dengan apa yang menjadi keputusan Suster. Ini benar-benar tidak masuk akal. Dan tadi Suster sendiri sudah mendengar kemarin dari Romo Administrator. Ketika beliau bertanya kapan akan dilaksanakan peletakan batu pertama dan Suster menjawab, maka Romo Administrator mengatakan kepada kita, dari mulai peletakan batu pertama, sejak saat itulah saya akan terus bertanya, kapan biara ini akan dibangun. Suster Santi mengatakan lebih lanjut, ini benar-benar gila. Saya tidak bisa tidur, saya hanya bolak-balik terbangun beberapa kali. Dan masih banyak hal yang beliau sampaikan kepada saya terkait keputusan tersebut. Seperti biasanya, saya tidak pernah mau menjawab. Saya membiarkan Suster Santi dalam seluruh pergumulan dan pergulatannya. Ini keputusan gila. Ini keputusan yang tidak masuk akal. Kalimat yang dikatakan Suster Santi menggelitik hati saya, menggelitik batin saya untuk bertanya, keputusan Tuhan dan kehendak Tuhan manakah yang selama ini masuk di akal kita? Sebagai seorang Kristiani, saya merasa bahwa tidak ada satu kehendak Tuhan pun yang pernah masuk di akal saya. Semua adalah keputusan yang tidak masuk akal. Maka belajar dari Bapak Yosef pada hari ini, kehendak Tuhan manakah yang masuk akal? Ketika Bapak Yosef membawa Bunda Maria dan bayi Yesus yang masih dalam kandungan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan jarak tempuh yang tidak bisa dikatakan dekat. Kehendak Tuhan manakah dalam diri Bapak Yosef yang masuk akal ketika Bapak Yosef akhirnya hanya menemukan sebuah kandang bagi bayi Yesus yang kudus untuk lahir. Dan lebih tidak masuk akal bahwa seluruh kehendak Tuhan itu Bapak Yosef terima melalui mimpi. Rasa-rasanya jika kita mau bercermin dari peristiwa demi peristiwa yang dialami oleh Bapak Yosef pada hari yang kita rayakan hari ini, maka kita pun akan sadar bahwa tidak ada satupun kehendak Tuhan yang masuk akal. Mengikuti Dia hanya dapat didasarkan pada 3 hal, iman, harapan, dan kasih. Dan di dalam ketiga hal ini, sikap yang paling penting untuk kita hayati dan kita hidupi hanyalah taat. Ketaatan kita mengajak kita untuk lepas bebas dari segala keinginan kita, pikiran kita, dan segala sesuatu yang masuk akal menurut kita. Dan sekali lagi, sikap inilah yang kita, terutama para suster PPYK, ingin teladani dari Bapak Yosef. Dan hari ini, dalam iman, harapan, dan kasih, kami telah mengambil keputusan untuk meletakkan batu pertama sebagai simbol kerinduan kami untuk membangun biara kami di sini, di tanah Bejawa, Flores. Ini adalah misi pertama PPYK di luar Jawa. Dan semuanya ini tidak pernah lepas dari dukungan, perhatian dari semua malaikat tak bersayap yang telah Allah hadirkan kepada kami dari awal sampai hari ini, dan kami sangat yakin sampai selama-lamanya. Oleh karena itu,
Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang pertama, kepada Romo Yosef selaku administrator Keuskupan Agung Ende yang telah berkenan mempersembahkan Ekaristi pada peletakan batu pertama ini, serta telah bersedia meletakkan satu fondasi bagi pembangunan biara ini selanjutnya. Dan perlu para romo, para frater, para suster, bapak mama ketahui bahwa ternyata saya pernah berjumpa dengan Romo Yosef ini beberapa tahun yang lalu ketika saya menghadiri tabisan imam di Bejawa OCD dan beliau masih menjadi seorang fikep. Pada saat saya berjumpa dengan beliau tanggal 9 Februari kemarin, Suster Hendriksia, Pater Remi, dan beliau sendiri mengingatkan saya bahwa saya pernah berjumpa dengan beliau. Saya mencoba untuk mengingat dan benar. Beliau inilah yang pertama kali bertanya kepada saya, pertama kali, apakah suster mau membuka misi di tanah Bejawa ini? Kalau suster mengatakan iya dan mau, maka besok saya akan langsung berbicara dengan Bapak Uskup. Pada saat itu saya tidak menjawab apa-apa karena saya masih sangat-sangat baru dan saya rasa saya baru 2 kali datang ke Tanah Bejawa saat itu. Dan kemarin ketika perjumpaan saya kembali dengan beliau, 2 suster saya mengingatkan, Pater Remi mengingatkan bahwa beliau pernah menyampaikan hal itu kepada kami. Dan ternyata sebagaimana yang disampaikan oleh Suster Hen kemarin Romo, bahwa apa yang Romo ucapkan adalah doa bagi kami. Dan sekarang kami hadir di sini. Terima kasih banyak, Romo. Ucapan terima kasih yang kedua, kami ingin sampaikan kepada 4 imam OCD yang biasa saya pribadi sebut sebagai 4 sekawan. Pater Flavi, Pater Markus, Pater Remi, dan Pater Sius. Demikian kami menyebutnya karena sejak beliau berempat masih frater, kami memiliki relasi yang cukup dekat. Dan akhirnya karya misi PPYK yang pertama kali di Tanah Bejawa ini merupakan hasil kerjasama yang baik dan kompak yang dari sejak frater sudah dipupuk hingga menjadi seorang imam. Yang pertama, semua berawal dari Suster Elis yang selalu datang pada saya dan mengatakan, Suster, Pater Flavi dan Pater Markus berkata dengan saya, tolong bujuk Suster Tris untuk buka biara di PPYK ini. Berkali-kali Suster Elis menyampaikan hal itu. Maka setelah beberapa tahun lamanya, perkataan itu selalu Suster Elis ulangi, maka akhirnya ketika Pater Markus menjadi komisaris OCD di Indonesia, beberapa tahun yang, 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, saya memutuskan untuk bertemu dengan Pater Markus dan Pater Flavi. Dan saya mengatakan, Pater, kami bersedia untuk membuka tanah di Bejawa ini. Tapi Pater tahu, kami kosong, tidak punya gambaran apapun. Jadi selanjutnya, kami hanya minta petunjuk dari para Pater. Setelah saya mengatakan demikian, pembagian tugas dimulai oleh imam 4 sekawan ini. Yang pertama, Pater Markus selaku komisaris bertugas untuk menghantarkan saya kepada Bapak Uskup Monsignor Vincentius Sensi, bertemu dengan beliau dan menyampaikan apa yang menjadi maksud tujuan kami datang dan bertemu dengan Bapak Uskup. Pater Markus yang memiliki tugas. Ketika Monsignor mengatakan iya dan Monsignor mengatakan silakan suster mencari tanah di mana suster akan membangun biara tersebut, karena tidak mungkin saya menunjukkan. Saya tidak tahu apa yang kalian butuhkan. Maka pelimpahan tugas dari Pater Markus kepada Pater Flavi, di mana selanjutnya tanah kepada kami, ke sana, kemari, dan akhirnya mendapatlah tempat ini.
atas kebaikan keluarga besar Mama Denta. Tanah sudah ditetapkan bahwa di sini dan itu merupakan wilayah kekuasaan imam selanjutnya, yaitu Pater Remi. Maka estafet diberikan dari Pater Flavi kepada Pater Remi. Selanjutnya Pater Remi lah yang bertugas untuk mengatur segala sesuatunya, bagaimana perjumpaan kami dengan umat, meminta izin kepada umat dan lain sebagainya. Hingga yang terakhir tanggal 9 Februari kemarin kami bertemu dengan Romo Administrator, itu menjadi tugas dari Pater Remi. Semuanya itu dilengkapi dengan kehadiran Pater Sius yang menjadi orang di belakang layar. Yang selalu mendukung kami, mendoakan kami, dan hanya selalu mendorong ketiga saudaranya untuk maju membantu kami. Maka sekali lagi dari tempat ini, terima kasih kepada Pater Flavi, Pater Remi, Pater Markus, dan juga Pater Sius. Yang selanjutnya, terima kasih yang tak terhingga kepada Monsinyur Vincentius Sensi. Walaupun kami bertemu hanya sangat sebentar, tapi kami sungguh merasakan ketulusan beliau, keterbukaan beliau untuk menerima kami dengan penuh kasih dan penuh cinta. Beliau membuka pintu lebar-lebar bagi kami untuk membuka misi di tanah Bejawa ini. Selanjutnya, ucapan terima kasih kami kepada Opa, Pater Aloysius Dini OCD. Beberapa tahun yang lalu ketika saya pernah mengunjungi beliau di Biara Bogenga, beliau berkata kepada saya bahwa beliau memiliki kerinduan PPYK membuka komunitas di Bejawa ini. Menurut beliau, Bejawa membutuhkan PPYK. Dan selanjutnya beliau mengatakan, saya akan terus menjadi pendoa bagi kalian. Saya akan terus berdoa untuk PPYK dan saya yakin kalian akan membuka misi di tanah Bejawa ini. Dan apa yang didoakan oleh Pater Aloysius Dini, itulah yang saat ini terjadi. Dan kemarin saya sempat mendengar dari Suster Hendriksia bahwa Pater Louis OCD pernah mengatakan kepada Suster Hendriksia ketika Opa meninggal, jangan sampai Opa seperti ini. Itu karena sudah disetting oleh PPYK. Saya mengatakan, Pater, PPYK tidak pernah bisa men-setting. Tapi bahwa Opa sudah tahu apa yang beliau rindukan dan Tuhan mengabulkan itu. Ternyata memang benar, beberapa hari yang lalu Opa meninggal dan dibawa ke Bejawa ini. Dan Bapak Mama sekarang lihat begitu banyak para imam yang hadir. Yang seharusnya beliau-beliau belum tentu hadir di sini. Salah satunya Pater Vikaris. Dengan semua kesibukannya. Tetapi Opa sudah berjanji dengan saya akan menjadi pendoa sejati bagi PPYK. Maka beliau-beliau dihadirkan di tempat ini. Oleh karena itu, sungguh Opa, terima kasih untuk semua doa-doa Opa dan sekarang kami sudah ada di sini. Yang selanjutnya, Santa Teresia Avila pernah berkata, di rumah ini semua orang harus menjadi saudara. Di rumah ini semua orang harus diterima. Di rumah ini semua orang harus dicintai. Dan para pater di komunitas Biara OCD Bogenga, secara khusus Pater Yakob, Pater Kosmas, Pater Flori, dan pater-pater serta terutama frater-frater novis yang sangat luar biasa, sungguh-sungguh telah menghayati dan menghidupi nasihat serta wejangan Santa Teresia Avila dengan sangat-sangat baik. Terima kasih tak terhingga kepada para pater dan terutama kepada para novis
yang selama ini telah menjadi saudara yang luar biasa bagi kami, memberikan tempat yang begitu aman dan nyaman bagi kami untuk tinggal selama kami belum memiliki tempat tinggal, menjaga dan merawat kesehatan kami dengan baik, baik jasmani maupun rohani, baik kapela maupun meja makan. Terima kasih yang tak terhingga untuk para pater dan juga para frater novis. Yang selanjutnya, kami ingin berterima kasih kepada Bapak Yosef, Bapak Markus, Bapak Anus, yang sejak pertama kali kami datang ke Bejawa telah banyak memberikan perhatian, dukungan dan kasih kepada kami hingga saat ini, sehingga seluruh rangkaian persiapan acara peletakan batu pertama ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih tanpa mengurangi rasa hormat saya. Terima kasih kepada semua Bapak Mama, baik di sekitar Bajawa, di sekitar Ledi ini, di Ngoronale, yang selama ini telah banyak membantu kami, memberikan perhatian dan kasih kepada kami, terutama kepada para suster yang tinggal di Bejawa ini. Kami sadar bahwa Bapak Mama dihadirkan Tuhan untuk menjadi anugerah bagi kami. Terima kasih untuk semua yang telah Bapak Mama berikan, waktu, tenaga maupun materi yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Selanjutnya, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat kami, Bapak Bambang dan Ibu Margaret dari Jakarta yang saat ini berkenan hadir di tengah-tengah kita di sini. Terima kasih Bapak dan Ibu karena telah menjadi sahabat dan juga saudara bagi PPYK. Dari mulai sejak Ibu pendiri masih hidup sampai sekarang PPYK membuka misi di tanah Bejawa ini. Terima kasih karena Bapak telah dengan setia menjadi sahabat dan saudara yang luar biasa bagi PPYK. Terima kasih untuk semua yang telah diberikan perhatian, kasih dan cinta yang luar biasa bagi kami. Suatu kebahagiaan dan sukacita ketika Bapak dan Ibu berkenan hadir saat ini untuk ambil bagian dalam sejarah masuknya PPYK di tanah Bajawa Flores ini. Terima kasih untuk Gisela, Andrew, dan Vanessa yang sejak mereka masih kecil hingga mereka sudah berkeluarga, mereka tetap dengan terbuka membiarkan mami dan papinya memberikan perhatian yang luar biasa bagi PPYK. Yang selanjutnya kami berterima kasih kepada Bapak Belarian Tata. Beliau mengenal PPYK jauh lebih dulu dibandingkan kami semua para suster yang saat ini hadir di sini. Beliau mengenal PPYK dan dekat dengan PPYK sejak beliau masih anggota OMK di Paroki Maria Assumpta, paroki di mana kami tinggal saat ini di Jogja. Beliau selalu mengikuti ritme naik turunnya perkembangan PPYK. Seperti apapun adanya PPYK, beliau selalu menerima dan selalu menjadi sahabat yang setia bagi kami. Selanjutnya kami ingin berterima kasih kepada Mas Yosi. Terima kasih Mas Yosi, sudah menjadi sahabat dan saudara bagi kami, terutama ketika kami membangun, baik membangun biara di Jogja yang saat ini masih berlangsung atau nantinya biara di sini. Jika di zaman ini segala sesuatu banyak diukur dengan uang, namun bagi Mas Yosi, membangun dengan hati demi kemuliaan Tuhan, rasa-rasanya menjadi prinsip utama, dan itulah yang pada akhirnya semakin mempererat dan memperteguh persaudaraan di antara kita. Sekali lagi Mas Yosi, terima kasih banyak. Yang selanjutnya, terima kasih banyak kepada Bapak Bupati dan juga segenap pejabat pemerintahan yang saat ini berkenan hadir di sini. Ini berkenan hadir di sini. Di Jogja hal seperti ini langka. Selanjutnya mohon pamah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan tanpa mengurangi rasa hormat kami, serta tanpa bermaksud mengesampingkan siapapun, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan pada kesempatan ini. Dan akhirnya, untuk para suster PPYK yang hadir di tempat ini, lihatlah kasih Allah saat ini.
kasih Allah yang berlimpah yang telah Dia berikan kepada kita semua melalui semua malaikat tak bersayap yang telah Allah hadirkan di tempat ini dalam seluruh keterlibatannya. Semoga ini semakin membuka mata hati kita, memperteguh dan menguatkan iman kita akan Dia, dan semakin hari kita semakin mampu untuk meneladan beliau-beliau semua dalam pemberian diri demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Suster Teresia. Semuanya demi kemuliaan Tuhan. Mari kita jemput Bapak Bupati Ngada untuk menyampaikan sepatah dua kata.